إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwati iman jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada maghrib ini Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan, kesempatan juga kemampuan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Meskipun cuaca alhamdulillah turun hujan, tapi tidak menyurutkan kita untuk melanjutkan perjuangan kita mencari ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana informasi yang disampaikan, insyaallah kita akan coba melanjutkan bahasan di surat Al-Lahab, ya. Jadi kita akan melanjutkan meskipun makalah belum ada. Jadi insya Allah kita akan tetap lanjutkan di surat Al-Lahab untuk beberapa ayat selanjutnya. Jadi hanya tinggal 2 ayat lagi atau 3 ayat yang akan kita bahas di surat Al-Lahab ini. Nah, kemarin kita membahas bagaimana asbabun nuzul surat Al-Lahab, di mana di sini adalah satu gambaran tentang perjuangan dakwah Rasul terhadap saudara atau di lingkungan keluarga. Jadi dakwah di lingkungan keluarga memang ternyata dibilang cukup berat dibandingkan dakwah di luar lingkungan keluarga. Karena dakwah di keluarga itu biasanya lebih besar tantangan dan lebih besar atau lebih banyak yang menantang ajakan kita semua. Jangankan kita sebagai orang biasa yang mungkin belum seberapa perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah. Seorang rasul saja yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berdakwah begitu hebat tantangan di lingkungan keluarganya. Di antaranya yaitu pamannya beserta istrinya, yaitu Abu Lahab dan istrinya siapa namanya? Ummu Jamil, ya. Ummu Jamil. Nah, nanti kita akan coba lihat riwayat atau perkenalan dengan Ummu Jamil. Kenapa termasuk istrinya juga yang akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di neraka. Jadi bukan hanya Abu Lahabnya saja, tapi termasuk juga istrinya. Ternyata istrinya itu adalah the real yamsi naon namina teh sebenar-benar orang yang pagawean teh ngadu domba gitu. Jadi istri nate gambaran seorang istri perempuan anu gawe nate ngadu domba, yamsi bin namimah. Jadi tiap lempang teh pak gitu, tiap ngingkig teh ih teu boleh ngadukeun batur we gitu kan. Jadi terame lamun teu aya anu pasea, apalagi sikapnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, kita lanjutkan di ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang kedua. Kita akan coba sedikit buka lagi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ma agna anhu maluhu, tidaklah berguna baginya harta bendanya. Dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud, lama da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrabihi ilallahi azza wa jalla wa qala Abu Lahabin in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan. Jadi ketika diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dakwah dan mengajak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan segala risalah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Muhammad, kemudian disampaikan lagi oleh Nabi kepada umat yang pada waktu itu ada di sana, termasuk paman Nabi.
yaitu Abu Lahab. Tapi ternyata responnya Abu Lahab mengatakan, in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan. Kalaulah benar apa yang dikatakan oleh anak saudaraku, yaitu kan saudara nate Abdullah, nah putra nate Rasulullah, maka Abu Lahab, fa inni aftadi bimali wa walidi, maka aku akan menebusnya dengan hartaku dan anak-anakku, gitu. Jadi nantang Abu Lahab teh ketika diseru oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lamun bener naon diucapkan eta gitu kan, maka ditebuslah ku saya gitu. Tujuannya apa? Menantang supaya henteu ngomongkeun deui tentang agama gitu. Geus we tah jaminanna teh harta kuring jeung anak kuring gitu. Cek Abu Lahab teh seperti itu. Jadi sampai seperti itu Abu Lahab menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang kedua sebagai bantahan dari perkataan Abu Lahab. Kata Allah, ma agna anhu maluhu wa makasab. Kata Allah, tidaklah berguna baginya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kasab itu nanti ada yang menjelaskan bahwa kasab itu waladuhu, anaknya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala langsung memberikan bantahan. Naon teguna gitu harta dan anaknya kalau ingin menggugurkan dakwah Rasul. Mual. Makanya begini, ketika ada seorang ustad anu awalna tegas dalam mengatakan haram, nah karena ada harta haram nate jadi leles, nu asalna haram jadi halal gitu. Jadi nyebutkan haram teh jadi hese, kamari mah haram ayeuna mah jadi halam. Aya deui hartana jadi beda, nu asalna haram ayeuna mah jadi halal. Nah, jadi ketika ada seorang ustadz, daiyah, mubalik dan mubaligo yang awalnya menyampaikan yang hak, tapi ternyata ditentang dakwahnya, ku cara naon dibere duit, diberikan harta, anu asalna tegas jadi leuleus atuh. Nah, maka di sini gambaran bukan hanya sekarang, Rasul pun dulu sama gitu. Jadi Abu Lahab untuk mencegah dakwah Rasul sedemikian rupa menantang. Ketika Abu Lahab diajak dan orang-orang Quraisy pada waktu itu berkumpul menyampaikan Rasulullah dakwahnya, Abu Lahab menantang seperti ini. Lamun mah bener geus we naon saur Abu Lahab teh rek di naon namina teh dijadikan jaminan, ditebus we tah dakwahna teh supaya henteu diteruskeun ku harta jeung anakna. Gitu. Jadi naon bahwa Abu Lahab begitu menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala meneruskan di ayat yang ketiga, sayasla narong zatalahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Ahaduhuma solianar, pertama artinya adalah terbakar oleh api. Ai khotoban wawukudan, menjadi bahan bakar dan kayu api. Jadi Abu Lahab akan dijaminkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bahan bakar api neraka nanti. Jadi di dunia nawai oge patos diancam, bukan diancam tapi tos dijamin gitu. Abu Lahab teh geus moal salamet deui gitu kan. Ketika sudah turun surat Al-Lahab, ya sudah, itu sudah menjadi penjelasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Lahab beserta istrinya itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi bahan
naon bahan kayu bakar engke di neraka ku Allah Subhanahu wa taala karena penentangan dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Rasulullah ditantang seperti itu, apakah berhenti Rasul berdakwah? Itu kan banyak. Tidak, Rasul tidak berhenti, malah semakin semangat dan yakin akan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan dakwah. Kan benten jeung urang atuh. Ketika urang mah ditolak sakali, jo langsung ngulapes atuh dakwah teh. Cenah euy. Teu rame cenah di Masjid Al Ikhlas mah. Diajak teh kalah arembung. Tuh, kan gitu. Enjingna teh jadi alim, padahal nembe ge sakali. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tantangan dakwah untuk menyebarkan Islam begitu luar biasa. Kan urang mah teh di awal dakwah oge atuh, Pak. Bukan mendakwahkan dari awal kan? Kita mah hanya melanjutkan saja. Terus apa tantangan yang berat untuk kita? Dan memang betul tantangannya mah di keluarga nu paling beratna mah eta gitu kan. Makanya dalam berdakwah untuk keluarga jangan sampai berhenti, ya terus saja. Meskipun kita belum bisa dengan lisan atau dengan contoh, we urang teh gambaran amal kan gitu. Tacan tiasa ngajak mah, kakolot tacan tiasa, kadulur tacan tiasa, tapi gambarkan dengan nilai kualitas ibadah kita yang memang ternyata kita memiliki pengetahuan yang lebih gitu. Misal, ayeuna nalika urang di dieu mah dicas terus, ibadah terus, datang ka lembur, kualitas ibadah keluarga kita yang biasa-biasa saja. Misal, ieu mah gitu kan. Nah, kemudian ketika kita mengingatkan belum mampu, atuh kurang berikan gambaran dengan kualitas ibadah yang kita dapatkan selama ini kita mencari ilmu. Naon, salatna tepat waktu ketika di lembur teh kan gitu. Teu diengke-engke deui. Untuk bapak-bapak setiap adzan ke masjid langsung tanpa mengajak, tanpa dengan berbicara, tapi menampilkan bagaimana kualitas keilmuan kita diamalkan dalam ibadah keseharian. Kan eta teh sami, Pak, meskipun teu ngajak tapi memberikan contoh kan gitu. Nah, disitulah bagaimana cara dakwah kita. Karena Rasul pun ternyata dalam berdakwah itu tidak banyak berbicara Rasul mah. Dakwahna oge bil a'mal, bil arkan, dengan perbuatan. Sehingga wajar Rasul itu menjadi suri tauladan yang terbaik. Karena berbicaranya sedikit, tapi menampilkan amal yang begitu banyak dan akhlak yang terbaik. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar kalau banyaknya para sahabat dan Islam semakin berkembang karena real gitu. Gambaran yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk kita, kalau kita belum bisa dalam berlisan mendakwahkan di lingkungan keluarga, ya tampakkan, gitu ya. Begitu. Jadi menampakkan bagaimana kualitas ibadah kita. Kemudian kan hari mudik mah, kan itu kan waktu liburan banyak. Mudik itu kan waktu liburan, angkat orang ke lembur gitu. Dengan mengatakan ayeuna naon namina teh diengke-engkekeun salat, da engke-engke salat oge. Naon sibukna kan keur liburan gitu. Jadi ketika liburan mah ya kita manfaatkan untuk memberikan gambar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dijelaskan lagi bahwa pendapat yang kedua, asani yang dimaksud dengan saya selana ronda talahab, kelak nanti dia akan menjadi bahan atau masuk ke dalam api yang bergejolak, yakni tuslihin naru, yaitu api akan membakarnya. Ai tundi juhu, atau api akan memanggangnya. Wahwa makna qauli Ibnu Abbas, dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas. Fayakunu ala wajhil awwali sifatan lahu finar wa alal wajhi sani sifatan dinar. Jadi menurut aspek pertama ini adalah sifat bagi orangnya di dalam neraka. Sedangkan menurut aspek yang kedua ini adalah sifat bagi api neraka itu sendiri. Nah, itu. Jadi itu merupakan penjelasan di ulama tafsir. Kemudian ayat yang selanjutnya, wamro'atuhu, dan istrinya hammalatal hatab,
pembawa kayu bakar. Naon maksudnya kan gitu. Dan istrinya pembawa kayu bakar. Wahia, siapa istri Abu Lahab itu? Ummu Jamil bintu Harb bin Umayyah ukhtu Abi Sufyan. Nama istri Abu Lahab teh nyaeta Ummu Jamil binti Harb binti Umayyah. Tah emot-emot namina. Bilih pendak di jalan. Ummu Jamil. Nah, Ummu Jamil binti Harb binti Umayyah, saudara perempuan Abu Sufyan. Nah, lebih jelas lagi kita lihat dari keterangan yang lain. Nama istri Abu Jahal ialah Arwa binti Harb. Nama aslinya Arwa binti Harb binti bin Umayyah, dikenal sebagai Ummu Jamil binti Harb. Ibunya adalah Fakhito binti Amir bin Mu'tab Ats-Tsaqafi dan saudara perempuan Abu Sufyan bin Harb. Dia adalah salah satu musuh terkuat Nabi. Nya carogena nya istrina gitu. Jadi dua-duana hade cocok pisan gitu tah. Jadi istri naon suami istri teh pas gitu. Ngeklop eta mah. Kedua-duanya memusuhi Nabi. Karena Ummu Jamil adalah putri Harb yang merupakan pimpinan besar dari suku Quraisy. Sehingga menjadi musuh terberatnya karena keturunan suku Quraisy. Suku Quraisy adalah suku yang terkemuka di zaman itu atau di negeri Mekah, dan ini memberinya posisi penting di sukunya. Dia telah menikah dengan Abu Lahab yang merupakan paman Nabi dan melahirkan 6 anak. Emot-emot ya putrana. Pilih amang di payunan bumi ibu. Hiji Utbah, Utaibah, Mu'tab, Durrah, Al-Uzza, dan Khalidah. Tapi nanti ada putra-putranya yang menikah dengan putra Rasul juga gitu. Maka nanti akan diasuh juga oleh istri Abu Lahab sendiri, ibuna kudu cerai cenah gitu. Kemudian kita lanjutkan. Permusuhan istri Abu Lahab terhadap Islam ketika wahyu turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyerukan kepada beliau untuk mengesahkan Allah dan membimbing umat seluruhnya ke jalan yang benar, serta meninggalkan penyembahan berhala yang dilakukan masyarakat sebelum Islam, serta meninggalkan penyembahan berhala yang dilakukan oleh masyarakat sebelum Islam. Para kafir mulai memusuhi Nabi gitu. Yang asalnya Nabi teh di lebelan Al-Amin, yang asalnya Nabi teh terpercaya, ketika menyebarkan wahyu Allah, ayeuna mah jadi beda. Muhammad teh disebut nama Majnun, ayeuna mah gelo cenanya, ayeuna mah geuningan tah gitu. Jadi tantangan dakwahnya itu aduh gitu. Dasim kuring macan pernah apa disebut gelo atuh. Salami dakwah acan dan pernah disebut gelo gitu. Tapi Rasul begitu luar biasa tantangan dakwahna. Jadi menolak dakwah Rasulullah SAW. Di antara musuh-musuh terkuatnya adalah pamannya Abu Lahab dan istrinya yang mendukungnya dalam memusuhi Nabi dan membantu menyakiti beliau. Kenapa istrinya juga menjadi bahan api neraka yang dijanjikan oleh Allah? Celaka oge. Ternyata ada beberapa gambaran contoh bagaimana sikapnya dalam memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dia memaksa anak-anaknya Utbah dan Utaibah untuk menceraikan putri-putri Nabi Muhammad. Jadi kan ditikahkan dengan putri-putri Nabi Muhammad, kemudian menghasut
untuk bercerai dengan putri-putri Nabi Muhammad. Utaibah telah menikah dengan putri Nabi, yaitu Ummu Kulsum, sedangkan Utbah telah menikah dengan Ruqayyah. Kemudian yang kedua, dia memanggil Nabi dengan nama Mudhammaman, gitu. Jadi dengan nama yang Mudhammaman, kan Muhammad, Mbak. Nah, jadi diieukeun naon? Nah, gitu. Jadi dipelesetkeun. Mudhammaman. Muhammad itu kan orang yang terpuji. Jadi sabalikna gitu. Lain orang yang terpuji, hei Mudhammaman, gitu ta. Hei orang yang tercela. Hei orang yang menjijikan, gitu teh. Tah itu teh istrina Abu Lahab. Ya dan kade upami aya pamajikan batur nyauran bapak gitu. Nami bapak soleh atau jadi toleh gitu. Nah, itu teh berarti gambaran istri Abu Lahab gitu teh. Ya dan kade. Nah, ternyata memanggil Nabi itu bukan dengan panggilan Muhammad, tapi Mudhammaman. Untuk menjadi kebalikan dari kata Muhammad sebagai bentuk celaan dan penghinaan. Tuhnya terus tunjungnya. Kemudian dia mengubah beberapa syair yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, Mudhammaman kami benci, agamanya kami tolak, dan perintahnya kami langgar. Dugikeun kasih gak gitu atuh. Jadi digero untuk taat kepada Allah teh kalah menolak dan melanggar, nantang. Kemudian yang selanjutnya, pekerjaan utamanya adalah mengalihkan orang-orang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bener tim suksesna setan teh ieu mah. Tim suksesna iblis ieu mah asli ieu mah gitu. Jadi pekerjaan utamanya adalah mengalihkan orang-orang dari Nabi, sehingga dia melakukan cara-cara terburuk untuk menghalangi mereka dari dakwah. Dan dia juga masuk ke majelis-majelis laki-laki tanpa rasa malu untuk mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghina beliau. Ayeuna bapak-bapak nuju ngaos caleketek teh napanto bohong Muhammad mah euy bohong gitu eta teh. Jol datang, jol nyarita atuh teu aya kaisin pisan. Terus mencemooh Nabi ketika Nabi sedang berdakwah bersama para sahabat. Jol datang dan menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah gambaran sebagai orang yang dikategorikan oleh Rasul Yamsi bin Namimah. Jadi ternyata aya, Bu, orang anu pagaweana teh ngan saukur ngadu domba. Jadi Yamsi teh kan jalan-jalan, Namimah itu ngadu domba, tukang ngadu domba. Ayeuna calik naon namina teh mapah-mapahan, aya ibu-ibu nu ngumpul, celek di dinya. Bu, apal teh? Ibu-ibu di dieu teh, ceuk ibu-ibu nu di ditu teh, ibu teh goreng patut cenah gitu. Nya hidung gendut deui, hirup deui ibu teh gitu kan. Jadi naon nyariosna teh ka mana wae. Calik deui ka belah ditu, kitu deui eta teh. Ngadu domba we gitu kan. Yamsi bin Namimah, tiap mapah teh maseakeun batur. Tah itu teh gambaran Ummu Jamil eta teh. Janten upami aya jalmi nu siga kitu, Bu, calik ka ibu, datang ka ibu nyarioskeun tentang batur bahwa ibu teh digoreng-goreng ku si eta, tong percaya nu kitu mah. Nu kitu teh tukang ngadu domba. Yamsi bin Namimah gitu. Berarti keturunan Ummu
Jamil begitu teh. Nyaeta keturunan istrina Abu Lahab. Aya. Dan termasuk juga gambaran kata Rasul, orang yang senantiasa mengadu domba itu mereka yang akan disiksa di alam kubur. Kan gitu nya. Jadi orang yang disiksa di alam kubur itu dosanya bukan dosa besar. Kata Rasul itu yang dianggap bukan dosa besar, tapi dosa kecil. Yang pertama adalah orang yang kencing tapi tidak bersih dalam cebokna, sehingga najis tetap ada, kemudian dipakai untuk sholat. Nah, itu adalah orang yang akan disiksa di alam kuburnya. Yang kedua, orang yang akan disiksa di alam kubur itu yamsi bin namimah, tukang ngadu domba. Jadi kalau orang yang sok ngadukeun batur mah itu teh bakal disiksa di alam kubur. Kemudian gambaran yang lain, kenapa istri Abu Jahal, Abu Lahab juga itu akan dijamin menjadi kayu bakar di neraka, yaitu dia sering mencari kesempatan untuk mengolok-olok Nabi. Neangan weh gitu kan. Ketika wahyu berhenti turun, nah kantos kan Rasul wahyuna teu lungsur, teu turun. Jantan dijedak heula ku Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jadi kesempatan ku Ummu Jamil teh mencari cara untuk menghina Rasul. Wahyu berhenti turun kepada Nabi untuk sementara waktu. Lalu dia pergi untuk mencari kepuasan dan berkata, "Wahai Muhammad, aku berharap setanmu telah meninggalkanmu." Wah, bahasana oge. Jadi Allah kan yang menurunkan wahyu, tapi nyariosna kuatkan bikin kasih gitu teu kabayang. Jadi nyebutna teh naon setan ka Allah teh atuh. Hei Muhammad, berharap cenah setanmu telah meninggalkanmu. Jadi nganggap Allah teh nurunkeun wahyuna teh setan ku Ummu Jamil mah. Aku berharap setanmu telah meninggalkanmu. Aku tidak melihatnya mendekatimu sejak 2 atau 3 malam. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Ad-Duha, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu, dibantah ku Allah langsung. Tuh nya. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tantangan dakwahna luar biasa. Ternyata Ummu Jamil teh istri anu begitu luar biasa menjadi tantangan dakwah Rasulullah sebagai di antara lingkungan keluarga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskan hamma latal hatob. Nah, pembawa kayu bakar apa maksudnya? Pertama, di antara para ulama tafsir ada yang mengatakan ia biasa mengumpulkan duri dan melemparkannya di jalan Nabi pada malam hari. Jadi sok nyanda kayu bakar teh disebatkan pendapat Ibnu Abbas bahwa sok naon menaburkan duri di jalan-jalan Nabi tiap Nabi ngalangkung ke daerah eta. Awurkeun gitu. Namun aya nama paku payung. Paku payung awurkeun di gang di dinya. Meh teu ka Masjid Al-Ikhlas gitu. Wah gitu kan. Nah, kumaha we carana teh supaya Masjid Al-Ikhlas eueuh jamaahna gitu. Nah, tantangan dakwahna teh begitu luar biasa. Kedua, hamalatal hatob. Kemudian ia biasa mencela Rasul karena kemiskinannya. Sehingga beliau harus mengumpulkan kayu bakar, lalu ia dicela karena ia juga bisa mengumpulkan kayu bakar. Itu, dan biasa mengumpulkan kayu bakar. Nah, jadi Rasul teh, Pak, aduh hebatnya Rasulnya, kehidupan yang sederhana, Pak, gitu, biasa-biasa saja. Orang mah alhamdulillah kompor gas. Rasul mah ternyata Rasul teh sok milarian kayu bakar.
katinggal ku Ummu Jamil, dihina atuh ku Ummu Jamil teh. Peda sok ngangkutan kayu bakar. Dihina ku Ummu Jamil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya sempat berpikir siga kieu, Rasul teh kehidupannya sederhana, upami dikategorikan kehidupan miskin sigana teh keadaan teh, kemudian rumahnya juga nempel sareng masjid, Pak, kan gitu. Rasul mah aya panto ka masjid teh reregan. Ayeuna panto teh Rasul mah reregan. Itu tiasa ka masjid, tapi waktu kurban tiasa kurban 100 onta. Rasul. Kemudian Rasul ketika menikahi Khadijah sabaraha maharna? Aduh, ontana oge. Tiga nama Lamborghini ayeuna gitu jenis ontana ge nu dijantenkeun maharna teh. Itu Rasul. Jadi kehidupan sederhana tapi dalam urusan ibadah nomor 1. Yang pertama Rasul, begitu luar biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi di sini menjadi gambaran, oh gitu kan, dihina ku Ummu Jamil karena kemiskinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peda sok nyandakan kayu bakar. Kemudian pendapat yang ketiga, Hammalatul Hatab. Ia biasa mengumpulkan kata-kata atau sok ngagosip dan berjalan membawa namimah, sok ngadu domba. Nah, ini pendapat Al-Hasan dan As-Sudi. Ngagosipkeun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sok ngadu domba. Kemudian yang keempat, pendapat yang keempat, yang dimaksud adalah dosa-dosa yang ia bawa karena memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dosa-dosa itu seperti kayu bakar yang akan menghantarkannya ke neraka. Nah, gitu Pak. Jadi itu yang dimaksud dengan ayat yang keberapa? Keempat. Ya. Jadi ayat yang keempat di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa mro'atuhu hammalatal hatab, bahwa istrinya juga pembawa kayu bakar. Yang artinya bahwa kecelakaan terhadap istrinya pun sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala seperti suaminya menjadi bahan. Kemudian yang selanjutnya fi jidiha hablum mim masad. Di sini dijelaskan ayat yang selanjutnya. Pertama itu adalah rantai besi pada pendapat Urwah. Jadi fi jidiha hablum mim masad artinya di lehernya ada tali dari serabut yang dipintal. Engke waktos di neraka teh keur mah disiksa di nuseuneu neraka terus ditalian. Beheung nate ku Allah Subhanahu wa taala dari bahan-bahan yang berduri. Sangsara nanya luar biasa. Nah, pertama ulama menyebutkan yang dimaksud dengan hablum mim masad adalah rantai dari besi. Kedua, itu adalah tali dari serat pohon kurma. Pak, ari pohon kurma lemes atau kasar? Kasarnya. Nah, dianggo kanggo nalian beheung. Nya ditalian, nya disiksa dina seuneu neraka. Terus anu katilu itu adalah kalung dari kerang laut sebagai celaan baginya, dan itu pendapat Abu Qatadah. Anu kaopat itu adalah tali yang berwarna-warni merah dan kuning yang ia pakai sebagai hiasan di lehernya, pendapat Al-Hasan.
ia disebut demikian sebagai celaan baginya. Kelima, itu adalah kalung dari permata yang mahal. Ia berkata, aku pasti akan menghabiskan harta ini untuk memusuhi Muhammad. Gaduh harta, suur, gitu kan, nepikeun kabeak harta ieu, pokona moal nuturkeun Muhammad, rek nyilakakeun Muhammad, gitu. Jadi hartanya tidak bermanfaat untuk dirinya karena tujuan kehidupannya bagaimana caranya memberhentikan dakwah Muhammad. Keenam, itu adalah isyarat atau hinaan. Artinya ia terikat dari iman karena kesengsaraan yang telah ditetapkan baginya, seperti terikat di lehernya dengan tali dari masad. Ketujuh, ketika ia memikul dosa-dosa kekufurannya, ia menjadi seperti orang yang membawa kayu bakar untuk api neraka yang akan membakarnya. Nah, seueur pendapat namanya, gitu, berkaitan dengan fijidiha hablum mim masad. Nah, intinya bahwa istri Abu Lahab itu sama akan menjadi bahan kayu bakar, dan keadaan kondisinya yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dirantai lehernya, kemudian disiksa ku Allah Subhanahu wa taala. Ternyata meskipun sudah turun surat ini menjadi gambaran akan celaka Abu Lahab dan istrinya, tapi ternyata tidak menyurutkan semangat untuk menghancurkan dakwah Muhammad. Gitu, kalau begitu terus gitu kan, pas turuna ayat ieu teh laina taat, kalah semakin memusuhi atuh. Nah, karena tidak meyakini kan akan firman Allah atau wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika menyampaikan wahyu Allah, kalah jantan semakin kufur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semakin menolak, bohong. Etama sihir, etama perkataan ti setan. Nah, maka ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua bahwa gambaran orang yang menantang dakwah syariat Islam itu sudah diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana akhir dari hidupnya nanti. Ternyata di zaman sekarang pun masih banyak yang seperti itu. Ketika disampaikan ayat Allah, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menolak dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan semakin memusuhi Islam. Tenang, di dia aman, tapi nanti di akhirat akan celaka. Tapi kita tetap berdakwah, jangan sampai berhenti, teruslah berdakwah bagaimana cara pun itu, agar kita senantiasa mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan berupa kesenangan akhirat. Ketika ada orang yang ikut dakwah kita, melihat apa yang kita lakukan dari kebaikan itu, maka dakwah kita bisa dikategorikan sukses. Tapi ketika orang yang tidak mengikuti dakwah kita, bukan berarti dakwah orang gagal, gitu. Banyak. Jadi jangan sampai memahami dakwah itu kegagalan karena tidak ada yang mengikuti, bukan. Tapi kegagalan dakwah itu ketika kita berhenti untuk mengajak. Itulah kegagalan dakwah. Rasul meskipun banyak yang menentang, tapi Rasul tidak pernah berhenti untuk berdakwah dan terus melanjutkan dakwahnya. Semakin banyak yang menentang, semakin semangat dalam mendakwahkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai lemah dan jangan sampai tabu dalam mengatakan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Urang mah Pak boro-boro panjang lebar dalam berdakwah, ayeuna oge nyebutkeun Allah teh tos mulai kararago. Betul tidak? Ayeuna teh tos mulai kararago. Naon ayeuna mah? Tuhan. Kan gitu. Ya. Betul kan? Mudah-mudahan Tuhan memberkati ya tuh, gitu. Nah,
Ayeuna mah bade nyebatkeun Allah teh Tuhan ayeuna mah. Gitu. Tong kaku urang mah nyebutkeun Allah Allah karena Tuhan kita adalah Allah gitu. La ilaha illallah pokoknya mah tidak ada Tuhan kecuali Allah Allah gitu. Jadi kepada siapapun itu perlu kita ucapkan adalah Allah bukan Tuhan. Ayeuna misal kita diperintah atau diamanahi untuk berpidato. Hari anu dipidatoana teh bukan hanya umat muslim saja. Tidak perlu diganti dengan Tuhan Allah we. Nah bet Allah wayahna da urang nu dipiwarangna yang beragama Islam, bukan Tuhan tapi Allah. Nah, ini sudah marak gitu. Jadi ngucapkeun Allah wae ayeuna mah kagok gitu, Pak. Entong urang mah Allah Allah saja. Tidak perlu diganti dengan Tuhan. La ilaha illallah urang. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali yang layak disembah hanyalah Allah. Itu titik pokoknya mah Allah. Dr. Zakir Naik oge kan mengingatkan seperti itu. Jangan mengganti dengan Tuhan. Allah we urang. Nah, urang mah nembe kitu hungkul gitu, Pak. Itu kan bentuk dakwah mempertahankan bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, demikian gambaran di mana surat Al-Ahzab kita anggap selesai. Insya Allah kita akan lanjutkan ke surat yang selanjutnya, yaitu surat An-Nasr. Ya, surat An-Nasr, di mana di surat An-Nasr itu menggambarkan sejarah tentang isyarat atau wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Futuh Mekah. Ya, Futuh Mekah yaitu penaklukan Mekah gitu. Jadi kemenangan Islam dalam menaklukkan Mekah. Dan yang pertama sadar akan tentang surat An-Nasr juga itu digambarkan nanti bagaimana kesedihan seorang sahabat yang mendapatkan wahyu atau informasi dari Rasul berkaitan wahyu surat An-Nasr, yaitu Abu Bakar. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, di nu ayat mah kemenangan, tapi Abu Bakar mah memahami ayat itu berbeda, yaitu perpisahan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Abu Bakar memahami tentang ayat itu, Abu Bakar mah menangis gitu. Futuh Mekah terjadi, tapi di situ menjadi gambaran perpisahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah itu akan menjadi bahasan yang selanjutnya surah An-Nasr. Itu saja yang bisa disampaikan berkaitan dengan lanjutan surah Al-Ahzab. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu untuk kita semua semangat dalam berdakwah, mendakwakan syariah Islam meskipun di lingkungan keluarga tetap kita jalankan untuk terus melanjutkan agar keberlanjutan Islam terus dipertahankan di lingkungan keluarga kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.